Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ehm, kita akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia serta kedudukan bahasa Indonesia. Ini adalah kajian yang agak kritis agar kita semua bisa memahami posisi bahasa Indonesia serta tantangannya di masa depan. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama itu dulu. Kedudukannya apa? Posisinya di mana? Kedudukan bahasa Indonesia itu yang pertama adalah sebagai bahasa nasional. Dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional, ini bahasa Indonesia dianggap bahasa yang mempersatukan nation atau negara, nasional, dari lingkup nasional, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa pemersatu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa negara, bahasa resmi negara. Menurut Undang-Undang tahun 2009 tentang bahasa bendera dan sebagainya itu, presiden itu wajib berbahasa Indonesia ketika uh, memimpin berpidato ataupun ketika di Indonesia atau di luar negeri ya, jadi wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan posisi yang sangat-sangat penting, bahasa Indonesia itu ada tantangannya, dan ada kekurangannya. Nah, kalau kalau kita bicara masalah tantangan, tentu ada apa ya, kompetisi ya, ada semacam kompetisi dengan bahasa asing. Sedangkan eh, perkembangannya memang sangat pesat untuk ukuran bahasa yang usianya belum ada 100 tahun. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia itu baru digagas tahun 1928 oleh Muhammad Tabrani. Nah, jadi posisinya masih belum 100 tahun, tetapi perubahannya cukup luar biasa karena tahun demi tahun, terutama tahun 88 itu saya anggap sebagai tahun yang mungkin sangat bersejarah, serta tahun 72 ya. 72 adanya ejaan yang disempurnakan, dan tahun 88 dengan hadirnya Kamus Besar Bahasa Indonesia serta buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang berkembang sampai saat ini, edisi kelima Kamus Besar Bahasa Indonesia dan edisi keempat untuk Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya ejaan yang disempurnakan, lalu Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat pesat perkembangannya. Ya, jadi untuk ukuran bahasa yang baru di program atau baru di, memang bukan bahasa alamiah ya seperti bahasa Inggris ya, bahasa yang disusun sedemikian rupa dan dikembangkan sedemikian rupa untuk kepentingan nasional dan untuk kepentingan negara. Nah, mari kita perhatikan fungsi-fungsi dalam bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama jelas ya, fungsi komunikatif, fungsi untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya kalau kita itu semuanya menggunakan bahasa daerah ya, tentu yang terjadi banyak miskomunikasi. Misalnya orang Surabaya berbicara dengan orang Bandung, masing-masing menggunakan daerahnya sendiri-sendiri. Maka yang terjadi adalah saling tidak mengertian. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai jembatan, maka komunikasi bisa berlangsung dengan lebih baik ya. Jadi uh, fungsinya adalah fungsi komunikatif. Yang kedua, kalau komunikasi sudah berjalan dengan lancar, maka bahasa Indonesia berperan menjadi bahasa yang mempersatukan. Ya, jadi uh, untuk ukuran bahasa Indonesia itu memang sebagai pemersatu krusial sekali. Oleh sebab itulah pada Sumpah Pemuda tahun 1928, poin ketiganya adalah bahasa Indonesia.
Kemudian sebagai pengantar keilmuan, kita patut berbangga karena di Barat, bukan di Barat, di Malaysia, negara tetangga kita yang sama-sama menggunakan dasar bahasa Melayu, dan di India yang mempunyai 500 sekian bahasa, mereka menggunakan bahasa Inggris untuk pengantar keilmuan di tingkat universitas atau perguruan tinggi. Nah, pada posisi ini ya bahasa Indonesia itu menang jauh karena digunakan di hampir semua program studi, tentu kecuali program studi bahasa asing. Nah, kemudian fungsi sebagai medium karya sastra. Kita tahu bahwa karya sastra itu di Indonesia diproduksi setiap tahun itu sangat masif ya. Jadi setiap tahun itu mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Jadi karya sastra Indonesia itu eh, adanya karya sastra itu menandakan bahasanya hidup, bahasanya berkembang, dan bahasanya itu punya punya apa ya? Punya pijakan. Nah, coba bayangkan misalnya seperti bahasa Jawa yang dikatakan akan punah, salah ada yang mengatakan akan punah, terutama bahasa Kromo, karena ya kita tahu kondisinya semakin jarang eh, generasi muda itu menggunakan bahasa Kromo, ragam Kromo. Nah, pada bahasa Jawa itu sudah tidak ada lagi majalah atau koran berbahasa Jawa. Ya, dulu masih ada beberapa terbitan lokal yang berbahasa Jawa, sekarang sudah tidak terdengar lagi suaranya. Nah, itu yang menandakan bahasanya memang tidak dikembangkan. Memang jeleknya itu memang karena tidak dikembangkan ya. Nanti kita bahas. Kemudian untuk menyusun peraturan resmi, ya jelas negara ya, negara ya diakui negara itu ya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan seterusnya. Itu sangat penting ya untuk peranan dalam menyusun aturan. Kalau dulu zaman Belanda ya menggunakan bahasa Belanda, sekarang sudah diatur. Walaupun secara ilmu hukum katanya bahasa-bahasa di hukum itu masih menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Latin. Ya, kemudian kita akan memperhatikan ada tiga bahasa yang ada di Indonesia, tiga jenis bahasa, bukan tiga bahasa, tapi tiga jenis bahasa. Yang pertama adalah bahasa daerah, bahwa Indonesia itu mempunyai 740 sekian bahasa, survei tahun 2010. Kemudian itu menurut SIL ya, Summer Institute of Linguistics. Kalau menurut Badan Bahasa saya kurang tahu yang terakhir terbaru itu berapa. Kemudian bahasa nasional itu hanya satu, yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa asing yang jumlahnya juga cukup banyak. Yang dominan itu jelas bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, Cina Hokkien, bahasa Persia, itu juga termasuk bahasa asing yang eh, mempengaruhi bahasa Indonesia. Lalu ada pertanyaan, kalau dengan kondisi bahasa Indonesia yang di orang Indonesia yang menguasai ketiga bahasa jenis bahasa ini, apakah orang Indonesia bisa disebut polyglot? Apa itu polyglot? Polyglot itu adalah orang yang mampu menguasai banyak bahasa. Kalau sepertinya lebih cocok disebut orang Indonesia itu multilingual, multi bahasa maksudnya. Maksudnya multi bahasa itu orang Indonesia itu yang jelas banyak yang menguasai bahasa daerah ya. Meskipun kadang di perkotaan, terutama kota besar itu uh, sudah berkurang ya penggunaan bahasa daerahnya. Hanya untuk pergaulan yang informal ya. Kemudian untuk bahasa nasional itu pasti semua orang Indonesia menguasai, kecuali yang tidak menguasai. Tapi ya sebagian besar yang bersekolah pasti bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa asing, ya kalau Anda Muslim itu pasti
menggunakan bahasa Arab ketika minimal sholatnya. Kalau bahasa Inggris itu pelajaran di sekolah, eh, dan seperti itu. Ada bahasa Belanda itu mungkin kalau Anda kuliah di jurusan sejarah atau sastra Indonesia atau jurusan bahasa Belanda, bahasa Jerman itu kalau kuliah di sastra Jerman itu juga ada di Indonesia. Dan itu kalau bayangkan seseorang menguasai bahasa Jerman, biasanya menguasai bahasa Jerman juga bisa bahasa Inggris. Ya berarti dua bahasa. Terus kemudian bahasa nasional tiga bahasa, bahasa daerah empat bahasa. Jadi rata-rata orang Indonesia itu menguasai antara yang generasi baru ya tiga sampai empat bahasa. Itu perkiraan subjektif dari saya. Kemudian kita perlu melihat posisi bahasa Indonesia dibandingkan bahasa lain. Kalau kita mengacu pada slogan yang diungkapkan, yang sering ditulis di mana-mana oleh badan bahasa sebagai uh, pihak yang punya otoritas dalam mengembangkan dan merancang serta menyebarluaskan bahasa Indonesia, maka kita perlu melihat yang pertama adalah slogan mereka adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, dari slogan ini sebenarnya terpancar suatu optimisme bahwa bahasa Indonesia itu bisa berkembang. Tapi apakah ini efektif? Apakah ini kemudian apa ya uh, baik untuk kita? Belum tentu ya. Kita perhatikan ya, utamakan bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia dianggap yang utama. Posisi ini berarti posisi bahasa Indonesia itu kan belum yang utama. Padahal di awal itu kan jelas bahasa nasional dan bahasa negara. Tapi apakah benar bahasa Indonesia itu diutamakan? Ada iya dan ada tidak. Iyanya itu ketika kita mengatakan, oh iya, soal pelajaran dan kuliah itu menggunakan bahasa Indonesia. Peraturan semua pakai bahasa Indonesia. Dan seolah-olah ketika berkomunikasi, orang lebih egaliter, merasa egaliter atau merasa lebih aman ketika menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah atau bahasa asing ketika berbicara dengan sesama orang yang tidak dikenal, kemudian ketika tanya orang Indonesia ya seperti itu. Kemudian yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Yang saya tanyakan, berarti kan bahasa daerah belum lestari. Nah, kata lestarikan seperti ini, saya kira mengalami degradasi. Kenapa hanya bahasa Indonesia yang dikembangkan? Bahasa daerah itu tidak dirancang dan tidak dikembangkan. Dan cenderung dianaktirikan. Mengapa demikian? Ya, maka kita perlu melihat dulu. Kata lestari itu kan berarti eh, pelestarian itu dilestarikan seolah-olah kalau saya menganggapnya bahwa bahasa Indonesia itu bahasa daerah itu seperti bahasa yang ada keberadaannya sebagai identitas saja, tapi tidak ada upaya lebih lanjut untuk me, apa ya bukan melestarikan tapi menumbuhkan dan apa ya, merawat bahasa ini menjadi bahasa yang dianggap penting lagi ya. Jadi seperti seolah artefak yang ada di museum dan hanya dijadikan simbol status, simbol etnis, simbol suku dan seterusnya. Kemudian kuasai bahasa asing. Malah justru saya lihat sekarang peran bahasa asing itu sudah lebih tinggi dibanding bahasa-bahasa itu. Nah, walaupun memang apa namanya bukan berarti bahasa asing dominan ya tidak, tapi bahasa asing itu seolah-olah itu prestisius sekali ya, seolah-olah itu uh, gengsinya itu tinggi begitu ya. Jadi yang malah saya tanyakan itu dengan pertanyaan ini, bahasa apa yang dapat menaikkan taraf hidup? Kalau bahasa Indonesia jelas ya, bahasa pengantar untuk sekolah. Tapi apakah kemudian menguasai bahasa Indonesia
dapat menaikkan taraf hidup? Mungkin iya dan mungkin tidak. Misalnya ketika kita itu ada di desa yang terpencil, orang yang bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, dengan baik, biasanya dijadikan lurah atau dijadikan apa namanya semacam pemimpin mereka begitu ya. Omong kata-katanya diperhatikan orang. Oh ini orang terpelajar, ini tidak belajar. Itu kalau yang di daerah terpencil ya. Tapi kalau di perkotaan ya tidak. Ya, kalau Anda melamar pekerjaan, apakah bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa yang dengan apa ya requirement ya, dengan requirementnya apakah butuh bahasa Indonesia? Kan tidak. Di syaratnya itu kan biasanya menguasai bahasa Inggris aktif dan pasif, menguasai kalau terus terusannya ekspor impor gitu ya, menguasai bahasa Inggris aktif dan pasif, menguasai bahasa Mandarin atau bahasa Jepang atau bahasa Korea. Nah, tidak ada lowongan pekerjaan menguasai bahasa daerah. Itu lowongan pekerjaan di swasta. Bagaimana dengan CPNS atau lowongan untuk menjadi ASN? Pasti adanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahkan kalau perlu bahasa Indonesia itu tidak ada. Seringkali eh, tidak harus ada. Jadi requirementnya atau apa namanya persyaratannya itu menguasai bahasa Inggris. Tapi tidak ada persyaratan menguasai bahasa Indonesia. Tidak ada. Karena dianggap orang Indonesia pasti bisa bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang seperti apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa Indonesia yang apa adanya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang kita perhatikan ada namanya diglosia ya. Situasinya namanya diglosik atau sifat diglosik. Diglosik itu sifat suatu wilayah penutur bahasa yang pada suatu wilayah itu ada ragam tinggi dan ada ragam bahasa yang rendah. Nah, hampir semua bahasa di dunia ini ya itu mempunyai varian tinggi dan varian rendah ini. Varian tinggi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya penting, presisius, resmi, dan seterusnya. Dan yang rendah digunakan untuk percakapan sehari-hari. Ya, Anda tentu tidak mungkin analoginya itu begini, yang ragam tinggi itu ya. Anda seperti laki-laki menggunakan jas, menggunakan dasi kupu-kupu, atau dasi yang rapi begitu ya. Necis, pakai sepatu pantofel, dan seterusnya. Datang ke acara resmi, pantas. Tapi apa pantas berpakaian seperti itu untuk tidur? Kan tidak. Tidur paling pakai celana pendek, boxer, sarung, cuma pakai kaos oblong dan atau tidak apa cuma pakai apa ya kaos balap itu kalau orang Jawa bilang. Nah, kan tidur tidak pakai itu, tidak pakai jas ya. Tetapi ketika kita menggunakan sarung, kemudian kaos oblong, datang ke acara resepsi pernikahan, itu juga tidak pantas. Oh, tapi ya sarung yang bagus ya bagus. Maksud saya itu sarung untuk kemulan, untuk berselimut itu ya, untuk tidur. Bukan sarung untuk sholat atau untuk acara resmi. Oh, sama boxer itu ya, untuk datang ke misalnya di Istana Negara diundang presiden, makan malam resmi. Masa Anda pakai celana boxer dengan kaos balap? Bukan kaos pembalap ya, tapi kaos balap itu terus singlet itu loh, kaos singlet. Kan juga tidak sopan. Artinya setiap bahasa dari kita itu pasti kan punya pakaian yang bagus untuk pergi ke acara-acara resmi dan ada yang pakaian untuk di rumah saja. Paling-paling di depan rumah untuk beli cilok gitu ya. Nah, itu kan masalah rendah dan tinggi. Jadi ada bahasa misalnya ya, bahasa Jawa itu ada bahasa yang kromo untuk varian yang tinggi dan ada ngoko untuk varian yang rendah. Walaupun secara varian bahasa Jawa itu sebenarnya lebih dari itu ya, lebih dari dua. Ada kalau tidak salah 13 ya.
Tapi kalau yang dikerucutkan itu cuma dua. Ya. Kemudian yang terjadi sebenarnya di Indonesia ini adalah yang disebut dengan kebocoran diklosia. Apa itu kebocoran diklosia? Mari kita perhatikan. Ini ada bahasa Indonesia dan ada bahasa daerah. Saya ingin bercerita dulu. Bahasa Indonesia itu kan disusun sedemikian rupa untuk kegiatan-kegiatan yang presisius, untuk aktivitas yang presisius, atau untuk kepentingan yang sifatnya resmi. Nah, tetapi kemudian muncul kebutuhan untuk berkarya sastra, film, sinetron, dan seterusnya. Anda bisa memperhatikan pada tahun 70-an, film Rhoma Irama misalnya, itu bahasa Indonesia terlihat kaku sekali. Seperti bahasa Indonesia baku zaman sekarang. Memang ketika itu tidak wajar percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kemudian digunakanlah bahasa Indonesia. Walaupun itu tidak alami ya. Kalau kita dulu sekolah SD, ada percakapan di buku Budi dan Ani misalnya. Budi, apakah kamu akan pergi ke sekolah hari ini? Terus Budi menjawab, tidak Ani, aku sedang sakit. Aku tidak akan pergi ke sekolah hari ini. Itu tidak ada faktanya ya. Maksudnya dulu itu tidak pernah benar ada kejadian seperti itu. Dulu tidak pernah. Mungkin sekarang ada ya, tapi dulu tidak pernah benar-benar ada. Dan bahasanya yang diungkapkan itu tidak alamiah. Karena bahasanya benar-benar cuma diimajinasikan oleh pengarangnya penggunaan bahasa itu. Jadi terus menggunakan bahasa apa? Bahasa yang sehari-hari. Kalau di Jakarta pun di bahasa Betawi, campur bahasa Indonesia, campur bahasa yang lain-lain. Tapi tidak menggunakan bahasa Indonesia yang semacam itu. Nah, kondisinya dulu seperti itu. Nah, jadi secara apa ya? Secara strategi bahasa Indonesia itu sebagai ragam tinggi dan ragam rendahnya digunakanlah bahasa daerah. Jadi walaupun orang Jawa tinggal di Semarang misalnya, bahasa sehari-hari seharusnya bahasa Jawa. Untuk rapat RT bahasa Jawa. Tapi untuk rapat kelurahan dan tingkat-tingkat di atasnya yang melibatkan para pejabat seperti itu menggunakan bahasa Indonesia. Semestinya begitu. Nah, tapi kemudian perlahan-lahan bahasa Indonesia itu punya varian tidak baku. Jadi ada bahasa Indonesia kan baku. Maksudnya disusun di beberapa di program untuk yang hal seperti itu. Tapi kemudian menciptakan varian tidak bakunya, varian yang tidak resminya. Ya, muncullah Pak yang dulunya banyak terpengaruh bahasa Betawi. Karena pusat film itu ada di Jakarta. Itu diperlukan berfilm, lagu, dan novel, dan seterusnya. Dulu kan sintetik sekali. Film, lagu, novel, kemudian apa namanya, novel-novel remeh-temeh ya, maksudnya novel-novel yang oh, apa ya, cita-citaan itu ya, saya lupa istilahnya. Ya, picisan ya, picisan. Nah dulu dianggap miring, dianggap kurang baik ya, tapi ya itu apa adanya, bahasa Indonesia yang tidak resmi, sampai muncul istilah cowok cewek, muncul istilah pacaran, muncul istilah doi dan seterusnya. Kemudian berkembang bahasa Indonesia yang tidak resmi seperti itu hingga zamannya sinetron, kemudian bertambah lagi eranya apa namanya ponsel yang masih poliponik. Kemudian berkembang lagi pada 2010 sekian itu dengan internet ya masif, yang penggunaan internet yang lebih masif dengan media sosial yang lebih beragam, termasuk matinya Friendster. Kalau Anda tahu Friendster. Dan itulah
bahasa Indonesia kemudian bahasa daerah kemudian posisinya ada di mana? Ya tersingkirkan ya. Walaupun ya di desa atau di kota-kota di Jawa misalnya itu masih digunakan bahasa daerah ya. Tetapi tidak tidak apa ya hanya untuk teman yang sama-sama kenal atau ya lebih terbatas lah dibanding dulu. Contoh sederhana begini, saya juga mengalaminya ketika mahasiswa. Ketika berkenalan dengan lawan jenis misalnya di kereta atau di bus yang masih di Jawa dan kelihatannya memang orang Jawa, pasti pertanyaannya, Mbak, namanya siapa? Kalau perempuan tuh tanya, Mas, namanya siapa? Itu kan bahasa Indonesia, walaupun menggunakan struktur Jawa. Jadi lebih memilih itu daripada asmanipun sinten, Mbak. Asmanipun sinten, Mas. Itu kan bahasa Jawa. Tidak pernah ada kejadian yang saya dengar ya sejak saat dulu sampai sekarang ada orang berkenalan padahal saya tahu dari Jawa, dari dekat tuh tahu sama-sama Jawa berkenalan dengan Mbak pasti boleh tahu namanya siapa, Mas boleh tahu namanya siapa. Tidak ada yang mengatakan asmanipun sinten Mbak, namanya siapa ya, bahasa Indonesia asmanipun siapa sama. Iya itu sudah terdegradasi ya. Jadi seolah-olah bahasa Jawa itu bahasa daerah itu tidak aman untuk percakapan perkenalan. Kemudian muncullah, bukan muncullah ya, kemudian datanglah peran bahasa asing yang lebih kokoh. Nah, posisi bahasa daerah itu ada di mana kalau begitu? Posisi bahasa Indonesia ada di mana? Posisinya bahasa Indonesia tetap sama, tetap stabil. Tapi bahasa daerah semakin tersingkirkan. Logikanya gini, ketika kita apa namanya pergi ke restoran yang mewah gitu ya, di hotel, menu bahasa Jawa itu menu makanan berbahasa Jawa itu mungkin terlihat etnis ya, terlihat lebih eksotis ya, tapi tidak lebih bergengsi ya. Fried rice ya, nasi goreng itu, fried rice itu lebih mahal timbang nasi goreng, dan sego goreng terlihat lebih murah. Jadi harga untuk asing itu kok dihargai lebih tinggi daripada bahasa Indonesia ya. Nasi pecel ya, nasi pecel, sego pecel lebih murah dibanding nasi pecel, dan yang paling mahal adalah vegetables with peanut sauce and rice, lebih mahal guyonan di media sosial begitu. Nah jadi ini untuk kebutuhan resmi, ini untuk percakapan sehari-hari, sifatnya areal dan digunakan untuk pelestarian budaya ya, seperti menaruh bahasa kita itu seperti bahasa daerah itu seperti taruh di museum dan dirawat di museum, tapi tidak dikembangkan kemana-mana. Bahasa asing digunakan untuk mentransfer ilmu, informasi, dan teknologi. Dan pertanyaan saya tadi, mana bahasa yang lebih meningkatkan taraf hidup seseorang? Tentu kalau untuk kebutuhan ya, kalau bahasa Indonesia kan kebutuhan. Nah kalau bahasa asing itu hasrat. Ketika seseorang itu bisa mentransfer ilmu, mentransfer informasi, mentransfer teknologi, derajatnya kan lebih tinggi dibandingkan sekadar resmi, sekadar nasional. Itu kan internasional kan terlihat lebih meningkatkan taraf hidup. Nah, sekarang kalau kita bicara rekam rendah dan rekam tinggi, dan rekam rendah itu kan fungsinya untuk hal yang remeh-temeh, lagu misalnya. Oh, bahasa Jawa ada di lagu. Lagu ojo dibanding-banding ke, itu kan lagu, itu kan lagu ini. Sekarang kalau bicara lagu, misalnya itu kan dangdut ya, dangdut koplo.
dan memang bagus dan viral. Siapa yang mengatakan hal-hal yang remeh-temeh itu jelek ya? Tidak. Tetapi kalau melihat prestisiusnya antara lagu dangdut dan lagu jazz misalnya, coba kita tanya orang, lebih bergengsi mana orang yang bermain jazz dengan dangdut koplo? Yang saya tahu musisi dari Caknan dan bandnya, ya band koplonya itu bisa musik jazz bagus ketika memainkan jazz. Tetapi demi memenuhi kebutuhan perut, mereka menggunakan bahasa Jawa untuk lebih mengena, ya, mengena. Karena jazz itu hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, tidak semua orang. Dan orang tertentu itu dianggap orang yang spesial gitu ya, yang bisa menikmati bahasa Jawa itu semua lagu koplo itu semua kalangan. Jadi posisinya seperti itu. Nah, jadi harusnya memang bahasa daerah, sedangkan untuk hal tinggi itu halnya prestisius, ya, sifatnya tinggi yang ditunjuk bahasa Indonesia. Tetapi yang saya katakan tadi, bahasa Indonesia menciptakan dalam apa, bukan menciptakan ya, secara tidak di program itu lama-lama punya varian yang tidak baku, varian yang tidak resmi dan bukan bahasa gaul yang saya maksud, bukan bahasa gaul saja atau ragam gaul saja, tapi yang lain juga. Di situ peran media massa, media elektronik dan internet juga sangat penting. Nah, apa saja sih yang ada di ragam gaul bahasa Indonesia? Ragam tidak baku bahasa Indonesia, ada ragam gaul yang saya alami ketika saya sekolah sampai saya mahasiswa. Kemudian ragam alay juga saya lulus tahun 2008 sampai sekitar 2011-2012. Alay itu kemudian dibully dan diolok-olok dan sampai muncul bahasa Jaksel ya. Kemudian bahasa pada percakapan sehari-hari, misalnya ngomong-ngomong, kata ngomong-ngomong itu kan tidak baku, tetapi kan tetap sering banyak orang menggunakan. Kalau bakunya bagaimana? Bakunya yang ngomong, kalau ngomong-ngomong tidak baku. Atau yang lebih tingginya ketika mengatakan berbincang atau daripada berbicara. Berbincang itu kan terlihat lebih presisius dibanding berbicara. Bahasa yang ada di sinetron itu kemana aja lu, itu ya terpengaruh Betawi biasanya ya. Kemudian bahasa anak-anak, ini kamu tuh gitu. Nah, am dulu, maam itu kan tidak bagus. Dulu kan zaman dulu. Saya yang resmi kan makanlah terlebih dahulu. Tapi siapa anak-anak yang mengucapkan itu? Ya, tidak ada. Aneh sekali. Karena memang fungsinya untuk hal yang remeh-temeh kemudian. Jadi yang bahasa daerah digantikan oleh bahasa seperti ini. Kalau sekarang itu yang viral, maksudnya yang akhir-akhir ini mengejar itu istilahnya bahasa Jaksel. Kemudian berikutnya ragam tinggi ya. Tinggi itu cuma bahasa-bahasa baku. Jadi rondahnya banyak, tidak terhingga. Bahkan setiap daerah mungkin bisa menciptakan bahasa Indonesia versi mereka sendiri. Misalnya di Medan, itu akan berbeda dengan bahasa Indonesia yang ada di Papua. Pace-pace, sapi kemana kok? Nadanya, intonasinya juga tidak sama. Bukan nada ya, intonasi. Ya, kita lanjutkan. Jadi cuma satu bahasa Indonesia yang baku ya, bukan dua atau tiga. Nah, sekarang kita lihat posisi bahasa asing di Indonesia. Ada bahasa Arab yang biasanya memang berkaitan dengan agama Islam, dengan beribadah dan seterusnya. Sedangkan bahasa asing lain adalah bahasa Jepang dan Korea. Ini saya kelompokkan jadi satu karena agak tipikal meskipun berbeda ya, beda segmentasi dan tapi keduanya sebenarnya berakar dari bahasa yang sama.
Dan biasanya memang karakternya eh, yang menyukai bahasa ini untuk bergaya ya, dan untuk kuliah dan seterusnya. Tapi banyak yang belajar bahasa ini karena memang mungkin artis yang mereka ikuti suka ini. Kalau dulu Jepang, kalau sekarang digantikan Korea. Tetapi Jepang dulu itu memang untuk musik ya, musik, kemudian film anime, film kartun itu. Kemudian kalau kalau di Korea itu biasanya lebih ke musik dan drama. Kemudian bahasa Mandarin itu biasanya yang digunakan di Indonesia itu adalah yang menggunakan di Indonesia adalah Tionghoa dan untuk kepentingan bisnis. Dan yang keempat adalah bahasa Inggris. Memang harusnya itu untuk transfer ilmu, transfer teknologi, mentransfer apapun, dan kita terkoneksi dengan dunia. Karena bahasa Inggris jaga bahasa internasional yang resmi. Tetapi pada akhirnya sekarang bahasa Inggris digunakan untuk bergaya. Banyak orang yang bergaya menggunakan bahasa Inggris. Itu juga untuk menaikkan derajatnya sendiri. Anda bisa lihat di kota besar atau Anda sendiri mungkin yang tinggal di kota besar pasti bisa bahasa apa ya, menganggap bahasa Inggris itu keren ya orang menguasai bahasa Inggris. Sedangkan orang yang menguasai bahasa Indonesia biasa saja. Dan banyak remaja yang dari kota besar yang bahasa Inggrisnya sangat fluent ya, sangat sangat lancar dibandingkan dulu. Sekarang sangat lancar, banyak yang kuliah di luar negeri, tinggal di luar negeri, main ke luar negeri itu mereka bahasa Inggrisnya sangat sangat lancar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dan sering digunakan untuk bergaya. For your information, FYI, banyak lah ya. Nanti kalau cerita tentang ini terlalu banyak. Kemudian bahasa Belanda biasanya untuk ilmu, terutama ilmu sejarah, ilmu hukum, dan ilmu yang dinamakan filologi ya, itu untuk bahasa Belanda. Kemudian Sanskerta itu untuk ilmu juga, bahasa yang sangat berpengaruh, bahasa ilmu ya dulu, zaman dulu itu bahasa ilmu. Maka banyak nama yang Sanskrit dan Sanskerta ya. Ya, jadi kalau Adi Buana, Adi Putra itu bahasa bahasa Sanskerta semua. Itu bahasa asing yang hidup di Indonesia. Nah, kita perhatikan kondisi gengsi bahasa saat ini. Gengsi di sini tidak berarti penting ya, tapi gengsi itu tingkat. Ini yang lihat generasi sekarang ya, bukan generasi dulu. Kalau Anda berasal dari generasi dulu, mungkin menganggap, udah, enggak penting, enggak gengsi. Saya itu lebih bangga pakai bahasa ini. Nah, sekarang kondisinya tidak sama. Ya, ini seperti ini. Daerah itu paling bawah. Kalau Anda punya bahasa daerah yang bagus, paling-paling Anda bekerja di dinas pariwisata sebagai tour guide, sebagai pengajar bahasa daerah di sekolah. Itu pun kadang-kadang cuma ekstrakurikuler. Ada sekolah yang apa, ada daerah-daerah yang menganggapnya ekstrakurikuler saja, bukan yang utama. Kalau utama cuma sampai SD SMP, tidak sampai SMA, bahkan perguruan tinggi, kecuali ada kuliah di jurusan itu. Kemudian bahasa daerah juga tidak digunakan misalnya ketika mau pekerjaan, kecuali Anda melamar sebagai dalang di bahasa Jawa ada. Nah, kerja Pak, kerja di mana? Kamu bisa bahasa Jawa, bisa Pak. Kamu mau bisa. Nah, karena ada yang dilamar pekerjaan sebagai dalang atau peran bocor atau pembawa acara dalam upacara pernikahan. Itu ya harus bisa bahasa Jawa, tetapi kan jauh lebih banyak yang menginginkan bahasa yang lain. Jadi negara saja, negara eh, pemerintah saja itu tidak pernah membuat soal CPNS yang soalnya itu menggunakan bahasa Jawa atau soal khusus untuk bahasa Jawa itu tidak ada. Walaupun Anda melamar sebagai guru bahasa Jawa misalnya ya, apakah ada soal CPNS-nya berbahasa Jawa? Kan tidak ada. Kompetensinya dilihat dari jurusannya saja, tetapi tidak pernah dites. Jangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris tetap dites. Nah, kok bahasa Indonesia, bahasa Inggris gimana? Apakah bahasa Indonesia itu lebih rendah dibanding bahasa Inggris? Mungkin tidak, mungkin iya.
Tapi kalau ada melamar pekerjaan di apa swasta ya, terutama itu justru hanya melihat bahasa asing karena menganggap bahasa Indonesia pasti dikuasai. Ya, bahasa Indonesia yang seperti apa ya itu entahlah, bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak ya. Ya apa adanya saja. Karena tujuannya komunikatif tok, nggak lebih dari itu. Ya. Dan ketika kita lihat di sini di atasnya adalah bahasa asing Asia. Jadi bahasa Asia yang asing. Ini tadi Jepang, Korea, Mandarin, Arab. Misalnya Anda ada di pesantren, orang yang pintar berbahasa Inggris, tapi orang yang pintar berbahasa Arab itu yang penting banget, keren sekali. Karena dengan demikian bisa memahami uh, Quran hadis serta kitab-kitab yang lain, kitab-kitab uh, para orang-orang ulama yang lain yang dulu-dulu ya bisa dengan bahasa Arab yang sangat bagus. Jadi dianggap sangat penting, sangat presisius. Nah, itu sama halnya dengan misalnya Anda pintar berbahasa Mandarin. Anda punya perusahaan ekspor impor dan pintar berbahasa Mandarin, maka itu Anda dibutuhkan. Dan kelihatan keren sekali, wah bisa bahasa Mandarin. Padahal TKI, TKW di Hong Kong itu, di Cina itu juga bisa bahasa Mandarin. Tapi paling tidak, kalau TKW, TKI itu punya gelar sarjana atau punya kemampuan lain selain bahasa Mandarin, mungkin uh, bisa meningkatkan taraf hidup mereka dengan menjadi staf ekspor impor. Tentu bukan staf rendahan ya, tapi staf komunikasi, misalnya dia pinter surat menyurat. Ya. Kemudian eh, Korea, ada pinter Korea, mungkin Anda bisa apa ya, merasa penting, merasa keren sekali bisa bahasa Korea gitu ya. Hanya nggak sih, kalau bahasa Jepang, wah Anda kelihatan keren. Bisa kerja di Jepang dengan mudah. Jadi kan meningkatkan taraf hidup ya. Nah, kan yang memenuhi unsur penting dan keren adalah bahasa Barat, terutama bahasa Inggris. Tes ada, untuk pergaulan juga digunakan. Kalau di Malaysia, kita lihat di Malaysia, bahasa gaulnya itu bahasa Inggris. Saya tidak terlalu lancar bahasa Inggris. Bahkan boleh dikatakan apa adanya. Maaf, saya batuk ya. Ini malam saya buatnya. Tapi saya pernah mengalami kejadian pada tahun 2005, 2006 kalau nggak salah ya. Eh, ada serombongan teman dari Malaysia datang ke kampus, kemudian mereka saya bertemu mereka, terus kami pergi ke kafe begitu. Di mobil itu kan dua mobil ya, mobil itu mobil satu mobil itu saya diajak teman saya yang tidak bisa bahasa Inggris, yang justru lebih kenal mereka. Tapi percakapan itu berlangsung sangat membingungkan karena teman saya itu berbicara bahasa Indonesia, teman-teman dari Malaysia itu menggunakan bahasa Melayu juga, dan mereka bingung, mereka saling tidak mengerti. Lalu saya memulai dengan let's talk with English, but I'm sorry I'm not good in English. Saya mengatakan begitu. Kemudian kami komunikasi lancar sekali. Bahkan saya diajari macam-macam sama mereka. Teman saya kaget, oh bisa bahasa Inggris. Kok bisa bahasa Inggris? Ya little-little. Jadi apa namanya, di Malaysia itu bahasa Inggris itu sudah bahasa gaul, sudah bahasa yang semua orang harus bisa. Kondisi itu mungkin akan terjadi di Indonesia. Nah, lalu letaknya bahasa daerah ada di mana? Letaknya bahasa Indonesia itu ada di mana? Ya orang Indonesia sendiri yang pegang kendali. Nah, jadi bagaimana caranya mempresisiuskan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, maksudnya bahasa daerah, bahasa nasional dan bahasa daerah.
Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah memprestisiuskan. Ya. Ini PR-nya. Bagaimana menjadikan bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu prestisius? Ya, banyak cara. Bisa dengan menyebarluaskan bahasa Indonesia, dengan apa namanya, membesarkan bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang lebih tangguh. Karena kalau bangsanya besar dan tangguh, orang belajar bahasa Indonesia itu lebih banyak orang asing belajar bahasa Indonesia. Dengan demikian dibutuhkan pengajar bahasa Indonesia yang berkompeten. Misalnya bahasa, mengapa kok bahasa Mandarin itu sekarang dipelajari di banyak negara ya? Karena memang Cina itu membesar sebagai negara. Bukan saja jumlah penduduknya, tapi secara ekonomi itu yang lain mengalami depresi, depresi ekonomi, ya mereka masih melaju, melaju pertumbuhan ekonominya sampai sekarang masih melaju kencang, bukan maju tok tapi kencang. Nah, jadi caranya adalah memprestisiuskan Indonesia, mungkin ya, menganggap Indonesia itu penting di mata dunia. Tapi sebelum dunia menganggap kita penting, kita harus menganggap kita itu penting. Terkadang orang itu menganggap luar negeri itu lebih hebat. Nah, kadang kita perlu untuk bersyukur. Nah, kita itu yang lebih hebat. Kita yang lebih nyaman tinggal di negara ini. Tapi lucu ya, orang lebih menyukai pergi ke Bangkok atau pergi ke Singapura, Singapura ya, daripada pergi ke misalnya Lombok atau pergi ke Ambon yang atau Bangka Belitung gitu ya. Yang pantai-pantainya itu bagus. Orang lebih menyukai ke luar negeri. Sekarang sedang tren itu pergi ke Turki. Dan di sana kelihatan semua harga murah karena memang Turki mengalami guncangan ekonomi yang sangat dahsyat dalam 3 tahun terakhir. Jadi mereka devaluasinya luar biasa. Maaf, inflasinya luar biasa. Inflasinya luar biasa. Jadi dolar itu di sana sangat-sangat tinggi harganya dibanding mata uang mereka lira. Nah, jadi kalau mau kita ya bahasa Indonesia dipikirkan dulu. Orang Indonesia juga jangan meremehkan bahasa Indonesia, jangan meremehkan bahasa daerah. Ya, anggap itu penting ketika berbicara dengan orang asing ya gunakan bahasa Indonesia. Kecuali untuk kepentingan pariwisata ya. Memang sekarang banyak juga orang asing yang tertarik belajar bahasa Indonesia. Saya pernah bertemu dengan bule Jerman tahun 2000, itu tahun 2007, itu mereka dia bicara ke saya, eh, jangan bicara bahasa Inggris. Loh, kok gitu? I want to learn English. I want to learn Indonesia katanya gitu. So you speak Indonesia. Kamu bicara saja dengan bahasa Indonesia. Saya akan mendengarkan dan saya akan berusaha mengucapkan. Kalau tidak, saya akan menggunakan bahasa Inggris, gitu katanya. Itu orang Jerman. Karena orang Jerman dan orang Prancis, orang Belanda itu hampir semuanya bisa bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menggunakannya sehari-hari. Kemudian menyebarluaskan bahasa Indonesia ke seluruh dunia ini yang saya maksud ya, dengan pipa itu ya. Jadi langkah yang dilakukan pemerintah sudah cukup bagus, walaupun yang masih perlu untuk ditingkatkan karena kita ambil contoh restoran Thailand di semua negara itu ada. Walaupun restorannya nggak laku, tidak ada yang beli, tapi tetap disupport oleh pemerintah Thailand. Mengapa? Karena itu adalah tempat untuk mereka eh, menyebarluaskan informasi wisata tentang Thailand. Maka sekarang kan Thailand sebagai destinasi yang cukup ramai, bersaing dengan Bali, ya. Bukan dengan Indonesia tapi dengan Bali. Kemudian aktif mengondisikan masyarakat Indonesia berbahasa Indonesia baku. Nah ini tapi tidak bisa dilakukan di media sosial ya, karena media sosial itu liar sekali. Anda tentu harus menganggap media sosial itu seperti warung kopi. Kalau tadi saya bicara
bahasa itu seperti kita pakai pakaian di rumah dengan apa namanya pakaian seadanya, kaos singlet, celana boxer atau daster kalau perempuan. Nah, tapi kan kita pergi ke acara prestisius pakai jas. Nah sekarang bayangkan media sosial yang penggunaannya sangat masif itu seperti warung kopi. Kita ke warung kopi pakai pakaian apa? Pakaian rumah atau pakaian prestisius? Anda pakai jas ke warung kopi akan dianggap alien. Wah, ini kita kedatangan pejabat alien nih. Kalau tahu kedatangan artis gitu ya. Dan tentu tidak lucu kada pergi ke warung kopi menggunakan daster. Nah, pakaian apa yang cocok untuk warung kopi? Ya, pakaian yang seharusnya digunakan di warung kopi. Apa itu? Ya tergantung warung kopinya seperti apa. Ada warung kopi yang seperti kafe, Starbucks misalnya ya, atau warung kopi yang medium misalnya seperti kopi kenangan yang ada di pom bensin, di Indomaret juga ada, atau warung kopi yang di pinggir sawah, di depan gang, di angkringan. Ini beda-beda. Kalau Anda pergi ke angkringan bosa pakai daster ya wajar saja, normal. Tapi tentu nggak lucu karena pergi bawa daster pakai ke Starbucks di mall. Itu akan dilihat orang aneh. Dan Anda pasti tidak nyaman. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, buatlah mungkin acara yang menarik di event yang resmi. Sering-sering mengadakan acara yang resmi dan orang itu terlibat aktif dalam uh, berbahasa. Misalnya kalau di sekolah itu sering-sering mengadakan kompetisi atau mengadakan mungkin bukan kompetisi lagi ya, tapi semacam kayak kompetisi mingguan ya menulis naskah pidato atau menulis uh, jangan cerpen ya, menulis mungkin semacam menulis teks berita, no, naskah berita itu akan lebih menarik ya dikompetisikan. Jadi bahasa Indonesia itu tidak cuma bercerita tentang Ali dan Budi, jadi harus ada pengondisian seperti itu. Acara televisi ya perlu untuk diseragamkan bahasa Indonesia lebih lebih bagus, lebih formal lagi. Karena yang kita amati banyak juga apa namanya televisi yang abai ya terhadap bahasa Indonesia baku. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang bisa saya bahas adalah semestinya kita menempatkan bahasa-bahasa asing, bahasa daerah maupun bahasa nasional sesuai fungsi dan kedudukan pajarnya. Jadi kita yang ideal itu memang semua jenis-jenis bahasa tadi setara, ya, setara. Bukan satu di bawah yang lain, satu lebih beda yang lain. Karena sejatinya tidak ada bahasa yang lebih baik daripada bahasa yang lain. Yang ideal itu apa? Ideal itu begini, ya. Bahasanya apa yang paling ideal untuk masyarakat itu sendiri. Misalnya bahasa Jawa itu ideal untuk orang Jawa. Bahasa Sunda ideal untuk orang Sunda. Bahasa Bali itu ideal untuk orang Bali. Bahasa Indonesia ideal untuk orang Indonesia. Bahasa Inggris ideal untuk orang Inggris. Bahasa Jepang ideal untuk orang Jepang. Nah, jadi itu yang paling wajar, yang paling apa ya, yang paling pas. Nah, tapi kita kok bahasa asing begini, kan keperluannya untuk mentransfer ilmu, mentransfer informasi, mentransfer teknologi. Jadi outputnya atau luaran dari kita menguasai bahasa asing itu tidaklah terus kemudian kita bisa selalu atau sering berbahasa asing ke sesama orang Indonesia, tetapi menerjemahkan informasi, mengadopsi teknologi, menyerap kata-kata asing yang berguna
Yang penting kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Kok menyerap Pak? Kenapa kok mengadopsi bahasa asing juga? Kalau kita lihat perkembangan dan sejarahnya bahasa Inggris, Anda harus setuju dengan saya. Mengapa? Karena bahasa Inggris itu juga sama-sama mirip bahasa Indonesia, bahasa yang disusun, bukan bahasa alamiah sebetulnya. Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh almarhum Pak Toto, dosen UI, dosen linguistik UI, di wawancarai dia mengatakan bahasa Inggris itu bukan bahasa alamiah, tapi bahasa yang memang sudah tua memang, tapi itu disusun dari berbagai macam bahasa. Ada dari apa bahasa Wales, ada bahasa uh, Jerman itu ya, apa namanya, uh, Burgundi ya. Burgundi itu Prancis ya. Kemudian ada pengaruh Skandinavia, ada pengaruh bahasa Irish, ada pengaruh bahasa Scottish, ada pengaruh bahasa dari Bavaria itu apa ya, lupa namanya. Dan uh, Anglo-Saxon, dan kemudian mereka berkembang, ada Old English, ada Middle English, ada Modern English. Zaman sampai sekarang ini Modern English. Nah, jadi bahasa Inggris itu bahasa yang diambil dari banyak bahasa. Maksudnya mereka menyerap terus sampai sekarang pun masih menyerap. Kata amuk dalam bahasa Indonesia itu diambil mereka. Bambu itu juga diambil, diserap, dipakai. Lava itu juga diambil, diserap, pakai. Terus kemudian banyak ya. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah henti dengan bahasa asing. Tapi justru karena ketidakhatian mereka, mereka seperti Jepang menyerap terus. Seperti seolah tidak ada habisnya serapannya. Nah, bahasa Indonesia juga sama. Tapi yang apa serapannya itu sekarang masih digali dari bahasa daerah, digali dari bentuk-bentuk lama. Saran saya untuk badan bahasa itu ya galilah yang berguna saja. Kita bahasa Indonesia yang baku itu untuk hal-hal yang sifatnya presisi yang penting. Yang tidak penting, yang remeh-temeh ya tidak usah dimasukkan. Jadi tidak usah alergi dengan bahasa asing. Seperti menomorsatukan bahasa daerah ya tidak. Kalau Anda serap semua bahasa daerah itu kemudian dimasukkan dalam kamus, nanti bahasa daerah perannya apa dong? Cuma sebagai penyumbang, ya. Dan bahasa daerah tetap kan tidak dikembangkan. Nah, ini semestinya dikembangkan dong. Minimal untuk kegiatan sehari-hari, minimal untuk acara lokal. Misalnya ada kewajiban untuk berbahasa daerah, dan seterusnya. Jadi tidak cuma sebagai penyumbang bahasa, penyuplai kosakata untuk bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia memang harus dikembangkan terus-menerus. Mana itu yang penting, itu yang diambil. Secara gramatikal pun juga sama ya. Bahasa Indonesia itu secara gramatika agak-agak perkembangannya itu lambat memang. Gramatikanya itu agak terbatas dan lambat. Termasuk apa namanya, terlalu banyak istilah. Saya itu menekuni ilmu bahasa, tetapi sepertinya terlalu banyak istilah yang terlalu teknis untuk buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Terlalu teknis, terlalu ilmiah, sehingga orang itu belum tentu bisa paham. Tapi saya sepakat misalnya pembedaan antara kata kerja dengan verba misalnya ya. Kalau orang awam atau anak sekolah itu lebih baik mereka tahu kata kerja saja. Tetapi juga dijelaskan bahwa kata kerja itu luas, tidak cuma kerja saja, tapi juga berkaitan dengan kondisi, mati, hidup itu kan kata kerja. Ya, jadi tapi pikiran orang tidur itu kok kerja, karena kata kerja. Ya, tapi kalau verba itu cukup untuk yang menekuni bahasa. Dan di kamus di tata bahasa baku sepertinya masih terkadang menggunakan istilah verba, menggunakan istilah deiksis, menggunakan istilah apa. Ya mungkin perlu dicari istilah yang lebih lebih Indonesia ya daripada penyerap. Kalau untuk ilmu oke, tapi untuk ilmu serius ya maksudnya. Tapi kalau untuk masyarakat ya jangan, itu terlalu berat. Jadi
banyak orang yang saya bisa jamin, orang yang tidak pernah menekuni linguistik membaca buku tata bahasa buku bahasa Indonesia itu akan sangat-sangat kesulitan. Oke, demikian dulu video saya. Eh, saya tidak akan minta like dan komen dan seterusnya. Cuma sekadar menyampaikan apa yang ada di pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.